Ya, dan untuk membahas penetapan tersangka Wamenaker oleh KPK dalam dugaan pemerasan telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Jokowi Mania San Salvator dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Salvator, Bang Boyamin. Assalamualaikum, Bang Salam. Ya, dengan Juno di studio, terima kasih. Izin Silakan. saya ke Bang Salvator dulu. Bang Salvator, izin kita tahu Anda pasti mengenal Bang Noel ya. Setelah ditetapkan tersangka, publik terkejut karena beliau sangat aktif sebenarnya menyuarakan hak-hak buruh. Tapi ketika ini terungkap, 360 derajat semuanya berubah. Bagaimana Bang Salvator tanggapan Anda? Iya, yang pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tim relawan Prabowo Mania 08, kami turut merasa sedih dan juga merasa terpukul atas apa yang tertimpa kepada ketua umum kami. Kami juga mengapresiasi kepada KPK yang sudah melakukan tugas dan fungsinya. Namun apa yang disampaikan, diberitakan di media sosial tidak sepenuhnya atau tidak sebetulnya itu terjadi. Oke. Ada beberapa hal yang misalnya tidak terjadi. Perihal berita yang disampaikan bahwa ada puluhan mobil itu merupakan milik atau sitaan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun sebetulnya berdasarkan informasi yang diperoleh, sesungguhnya itu bukan bagian dan bukan milik beliau yang disita oleh KPK yang dijadikan sebagai barang bukti. Nah, kemudian perihal peristiwa OTT, sesungguhnya itu tidak terjadi perbuatan atau peristiwa pidana pada saat dan waktu yang bersamaan. Ini sesungguhnya adalah pengembangan yang mana kita tidak sepenuhnya tahu kejadian atau peristiwa ini sampai dengan detik ini detailnya seperti apa. Karena itu masih dalam ranah penyelidikan bagian dari KPK. Iya, Bang Salvator. Namun untuk itu kita sebagai pendukung Prabowo sepatutnya juga mendukung kebijakan beliau terhadap pemberantasan korupsi. Namun pada proses perkara ini, perihal penangkapan, itu kita juga bertanya-tanya. Pemberitaan mulanya kok seakan-akan ini di framing benar-benar persoalan ini seutuhnya adalah perbuatan Wamenaker. Baik. Iya, padahal itu kejadiannya kita tidak sepenuhnya memikirkan itu bisa terjadi secepat itu dan juga sepenuhnya diketahui bahwa itu bukan OTT. Bukan OTT, itu pengembangan yang entah diproses dari mana, diperiksa dari mana. Kemudian ini dikatakan OTT. Kita juga miris dengan peristiwa pemberitaan yang milik. Ya, izin. Beberapa hal yang Anda sebutkan tadi Bang Salvator, izinkan saya juga memberikan keterangan. Kalau bicara mobil, memang kemarin juga KPK sudah menyebutkan Bang bahwa semua mobil yang disita adalah milik beberapa pihak. Jadi tidak ada framing bahwa semua mobil milik Wamenaker. Kalaupun ada yang berada di media sosial itu mungkin yang Abang dapat. Tapi saya pun yang kemarin dalam breaking news ya, KPK sudah menyebutkan Bang bahwa mobil itu adalah beberapa pihak, milik beberapa pihak, bukan hanya milik Immanuel Ebenezer. Kedua Bang, soal pengembangan, Anda tadi juga tidak mengikuti tidak Bang bahwa KPK menyebutkan bahwa akhir Desember Immanuel sudah menerima 3 miliar Bang 2 bulan setelah menjabat. Bagaimana tanggapan Bang Salvator kalau tadi ini tadi di set up seperti itu, tapi data-data yang disebutkan KPK tadi memang mengarah bahwa Bang Immanuel menghalangi, menikmati dan tadi mengambil untung 3 miliar bahkan 2 bulan setelah menjabat Bang. Iya, saya belum mendapatkan informasi itu. Baik. Kemudian yang dinikmatin atau diambil pun sampai dengan detik ini kita belum melihat pemeriksaan BAP-nya. Baik. Nah, perlu diketahui itu kan ada proses hukum
kemudian kenapa dia nerima, prosesnya seperti apa, apakah itu sepenuhnya dinarasikan yang dikatakan ya pemerasan, padahal itu tidak yakin dan tidak percaya kita kalau seorang Muhammad Natsir melakukan pemerasan. Oke. Baik, saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, kalau tadi pihak banyak, ya termasuk Bang Salvatore tadi tidak percaya ada pemerasan dan kalau kita lihat Anda sebagai pegiat anti korupsi juga melihat ini, bagaimana Anda melihat kasus ini? Plus tadi kita tahu bahwa 3 miliar di 2024 dan beliau juga dan timnya itu mendapatkan tidak hanya uang tapi barang-barang bergerak, kendaraan roda 2 dan nilainya fantastis. Mobil-mobil tadi juga Ducati 800 juta sampai 1 M. Gimana Bang Boyamin? Ini loh konstruksinya bahwa ini OTT, jelas OTT. Nah, pemicunya misalnya dari perusahaan perantara atau calo yang ngurus K3 itu kebetulan kemarin misalnya atau 2 hari yang lalu setor uang 1 miliar kepada oknum pejabat itu. Nah, tapi sudah di-mapping oleh KPK siapa-siapa yang menikmati dan sudah berlangsung lama ini sudah gitu loh. Maka kemudian pemicu ketika ada setoran anggap aja 1 miliar 2 hari yang lalu, tapi rangkaian itu kan sudah berlangsung lama bahkan sejak tahun 2019. Tapi pemicunya ketika ada yang bisa di OTT dan kemudian siapa-siapa yang menikmati itu diangkut sekalian karena KPK pasti sudah punya datanya. Itu pertama. Kedua, misalnya anggap aja Pak Noel ini dia terayu gitu atau menjadi sesuatu yang tidak paham duit itu dari mana. Tapi menjadi salah ketika menerima duit 3 miliar itu tidak segera lapor KPK 30 hari maksimal dari penerimaan. Kenapa? Semua pejabat menerima sesuatu yang bukan dari gaji, dari honor, bukan dari tunjangan, apalagi diduga dari pihak lain atau bawahannya, maka wajib melapor kepada KPK sebagai bentuk gratifikasi. KPK akan menentukan bahwa uang itu boleh diterima atau tidak. Nah, kalau tidak, karena apa? Rangkanya dari A dari B ternyata dari swasta yang menjadi calo pengurusan K3. Gitu loh. Jadi ini satu rangkaian yang ada pemicunya. Dan ternyata KPK juga ngomong, ini sudah berlangsung lama. Dan Pak Noel diduga sudah menerima 2 bulan dan setelah pelantikan. Bang Boyamin. Gitu loh. Jadi urutannya begitu. Iya, kalau kalimat pemerasan Bang Boyamin, ini kan bukan suap tapi pemerasan. Anda melihat memang Wamenaker ini mengarah ke situ, perannya memeras seperti itu? Menikmati minimal begitulah kira-kira gitu. Tadi ya dapat uang 3 miliar itu. Nah, ini kan bisa jadi di level paling bawah. Pak di PTSP misalnya, di pengurusan sertifikasi. Nah, bisa jadi hanya formulanya awalnya tadinya perusahaan makelar ini, calo ini hanya memberikan terima kasih. Tapi lama-lama si pihak PTSP minta tambahan lebih gitu. Karena kemudian tidak dikasih tambahan lebih, kemudian dilama-lamain. Nah, akhirnya mau nggak mau memberi. Terus besok lagi jadi kebiasaan gitu. Jadi ini kalau kamu tidak setor sekian, kan tadi dirembuskan 275.000 satu pengurusan. Tapi oleh perusahaan yang tanda kutip yang ngurusi segala macam itu kemudian mengutip 6 juta. Nah, 6 juta itu karena harus setoran kepada oknum. Karena oknumnya sudah mematok, bukan sekedar uang terima kasih gitu loh. Jadi ini maka rangkaian yang kewenangan negara inilah kemudian ketika ada uang mengalir dan yang aktif adalah si oknum pejabatnya. Karena kalau tidak dikasih 1 juta atau 2 juta maka tidak dikasih izin dilama-lamain. Bang Boyamin. Kontennya atau rasanya atau bumbunya itu sudah bumbu pemerasan pasal 12 huruf E kecil gitu. Jadi Bang Boyamin, singkat, iya atau tidak? Jadi kalau Immanuel Ebenezer tidak tahu atau dijebak tidak mungkin, iya atau tidak? Iya. Kalau dijebak rasanya enggak. Kalau tidak tahu, ya bisa aja uang terima kasih dia. Ini, Bang kan Boyamin. Ini rayuannya bawahannya, kan gitu. Ini ada tapi ini berbeda Bang Boyamin dan Bang Salvatore. Bang Immanuel Ebenezer menyampaikan minta maaf tadi kepada Presiden dan dia menegaskan tidak ditangkap saat OTT dan dirinya menjadi korban narasi kotor. Kita lihat bersama. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf Pak Prabowo. Minta maaf kepada anak dan istri saya. Juga saya minta maaf kepada
Kedua, saya bukan kasus pemerasan. Narasi kedua tidak menjadi narasi yang kotor yang menggerakkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Baik, saya ke Bang Boyamin terlebih dahulu, nanti ke Bang Salvator. Ya. Bang Boyamin, saya tidak OTT, saya tidak memeras narasi kotor. Sanggahan ini tentunya berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang disajikan KPK. Ya, nah itu tadi, ini kan misalnya ternyata sudah 2 bulan sudah pelantikan, jauh memang sebelumnya. Tapi ini kan satu rangkaian yang oknum-oknum di bawah itu melakukan pemerasan. Pak Emmanuel harusnya kan menolak. Oke. Dan memerintahkan melarang lagi. Sudah zaman saya tidak boleh ada pungutan liar. Harus diberikan CCTV untuk diawasi supaya pengurusan itu transparan segala macam. Kan bentuknya begitu pengawasan. Tapi ini justru menerima tidak lapor kepada KPK 2 bulan yang setelah dipelantikan itu. Itu bagian dari gratifikasi. Pak Emmanuel pasti tahu sebagai pejabat menerima apapun, bahkan sumbangan nikahan aja. Kalau harganya di atas 500.000 kan lapor itu. Karena bisa jadi kalau tiba-tiba ada yang nyumbang 2 miliar, nah, ini jangan-jangan pemborong di situ kan gitu kan. Nah itu maka tugasnya Pak Noel itu posisinya dia sebagai pejabat, dia lapor itu pertama. Kedua mengawasi bagaimana kemarin tenaga kerja asing juga diperas oleh oknum yang lain. Mestinya Pak Noel cepat-cepat melakukan kepastian segala macam sebaik apa. Lagi Wamen itu kan pengawasan juga tugasnya. Nah itulah tugasnya Pak Wamen. Tapi apapun penerimaan yang diduga 3 miliar tadi, apapun itu bagian dari gratifikasi yang ternyata asalnya dari memeras. Jadi kalau bicara hukum itu kejahatan itu ada orang yang menikmati hasil kejahatan. Nah, penadah paling tidak gitu loh. Penadah dalam korupsi sama dengan korupsi gitu. Itu satu rangkaian. Betul yang di OTT adalah orang lain yang kebetulan menerima 1 miliar tadi. Tapi kan ternyata pada saat itu sudah dipunyai data oleh KPK bahwa selama ini sudah ngumpul-ngumpulkan dan salah satunya diberikan pada Pak Noel. Pak Noel otomatis ikut diangkut. Gitu aja konstruksinya, Yudo. Oke, Bang Boyamin. Saya ke Bang Salvator. Silakan Bang Salvator, bahwa ada sanggahan beliau tadi Bang Emmanuel menolak beliau di OTT dan tadi disebutkan bahwa narasi kotor. Tapi di satu sisi ada 3M yang sudah diterima, Bang Salvator. Iya, perlu diketahui bahwa Bang Noel ini sesungguhnya adalah aktivis 98 yang memang konsisten dengan perjuangan-perjuangan untuk kaum-kaum merakyat, di mana benar-benar dia berjuang seutuhnya untuk buruh yang kemudian dibantu terhadap PHK-nya, terhadap ijazahnya yang ditahan. Kemudian ini menyinggung banyak-banyak pihak yang punya kepentingan terhadap owner-owner yang punya kepentingan. Nah, untuk itu kita juga menduga bahwa ini adalah hal yang sengaja menjadi opini, menjadi target, kemudian dipersiapkan seakan-akan ini menjadi teori. Saya pikir demikian. Yang mempersiapkan siapa, Bang, kalau dari sudut point of view Anda? Tapi dugaan kita, karena beliau fokus dengan buruh, yang berpihak langsung dengan buruh, beberapa kali dan sering melakukan sidak, dan sering melakukan tindakan-tindakan yang bersifat membantu buruh, dan itu juga membuat perusahaan-perusahaan merasa rugi. Nah, perusahaan-perusahaan ini diduga mungkin atau bisa jadi melakukan perbuatan, atau kita tidak bisa mengkonfirmasi itu, namun dugaan kita, feeling kita mengarah ke sana. Oke, tapi Bang, kalau memang Bang Noel tahu beliau punya posisi yang cukup fragile seperti itu ya, risky, beresiko, sudah tahu bahwa ketika menerima uang, ya hal yang bukan gaji ataupun memang haknya, tentunya harusnya ditolak dan dilaporkan seperti Bang Boyamin tadi. Ini kenapa membiarkan dan tadi malah menikmati, Bang Salvator? Ya, itu kita nggak tahu karena beliau yang tahu dengan pertimbangan-pertimbangan pribadinya. Kemudian dalam masa transisi kepemerintahan, entah ini diketahui atau tidak diketahui, sampai dengan detik ini kita belum mendapatkan informasi valid terkait apa yang disampaikan oleh KPK. Kita belum bisa berjumpa langsung dengan Pak Wamenaker, belum berdiskusi, belum berkomunikasi.
Saya pikir itu. Oke, baik. Saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, bahwa kalau kita lihat konstruksinya tadi KPK menyebutkan bahwa ini sudah terjadi sejak 2019 ya Bang Boyamin. Wamenaker baru 9 bulan. Nah, berarti Wamenaker meneruskan tradisi yang luar biasa ini. Ya, kira-kira begitu. Misalnya yang merayu, anggap aja ini minimalisnya, yang menyerahkan uang kepada Bang Noel itu merayu, Bang, ini aman kok, ini uang ucapan terima kasih dan sudah berlangsung lama, aman kok, kira-kira kan gitu. Ya, Bang Noelnya mestinya, wih jangan, nggak boleh gitu. Saya bukan sok pamer ya, merefresh. Dulu saya dalam kasus urusan sebuah kasus itu kan menyerahkan uang 1 miliar lebih kepada KPK, karena saya merasa tidak berhak menerima itu gitu loh. Meskipun saya sebenarnya oleh KPK kemudian mau dikembalikan juga. Loh, Bang Boyamin boleh menerima, bukan pejabat negara segala macam, tapi karena yang memberikan itu ada sedikit konten dengan sebuah kasus, saya serahkan ke KPK. Terus KPK menyerahkan balik kepada saya uang saya. Terus kemudian saya surat pernyataan menolak uang itu dikembalikan ke saya. Akhirnya oleh KPK diserahkan kepada kas negara sebagai uang yang kayak temuan lah, kayak apa. Karena saya kemudian tetap mau menerima uang itu. Nah, maksud saya itu kampanye, hei pejabat-pejabat, kalau menerima uang itu laporlah ke KPK. KPK nanti yang akan menentukan. Nah, terbukti apa terjadi? Bang Noel nggak lapor, ternyata itu hasil pemerasan. Mungkin beliau juga nggak paham itu hasil pemerasan atau apa, atau hasil pungli, atau hasil apapun segala macam. Itu mengatakan bisa aja anak buahnya ngomong, kita ini dari sisa anggaran Bang untuk segala macam gitu, yang honor-honor yang kita kumpulkan untuk abang aja, misalnya begitu. Nah, itu bisa aja minimalis tadi terjebak. Tapi kewajibannya Bang Noel melaporkan itu dalam jangka waktu 30 hari. Supaya diketahui uang itu hasil apa. Benar nggak uang hasil yang terima kasih, uang yang benar-benar halal, atau ternyata kalau terbukti kemudian hasil pungli ini gimana? Nah, akhirnya jadi kena kan, jadi terangkut kan. Gitu. Jadi rumusan hukumnya jelas di pasal-pasal gratifikasi dan pasal 12 huruf E di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu. Gitu. Jadi ini diduga, sepeda motor aja beli di hari pencuri itu bisa dianggap penadah kok dengan harga yang agak wajar gitu, karena ternyata tidak ada BPKB-nya. Misalnya orang harus dianggap mengetahui bahwa ini diduga hasil dari mencuri. Padahal ya betul-betul membeli, tapi karena harganya agak murah, maka itu kemudian ternyata hasil curian, maka dia dikenakan penadah. Itu loh, Juno. Jadi kita ini kan mau membersihkan aparat kita supaya bersih, maka dengan ada ketentuan pasal gratifikasi. Apa sih susahnya melapor? Gitu loh. Makasih. Ya, ini kan sebenarnya hal yang logis dan tadi etika ya Bang Boyamin, bahwa ketika ada uang yang memang bukan punya kita dan gujuk-gujuk datang, tiba-tiba datang, ya Mbok ya nanya dulu ini apa gitu dan laporkan ya. Karena kalau tadi secara logika pasti punya resiko ketika menerima uang yang jumlahnya besar, tapi ya tadi tidak tahu asal dan bagaimana prosesnya. Tapi yang menarik nih Bang Salvatore dan juga Bang Boyamin, ini harta kekayaan Bang Immanuel ini luar biasa. Kita coba bedah sedikit ini. Ya pemirsa, dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah, sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar. Ya, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Bang Salvatore dan Bang Boyamin. Bang Salvatore. Halo. Iya, Bang. Tadi yang disoroti publik juga bahwa angka kekayaan Bang Immanuel ini luar biasa dalam 3 tahun. Terakhir di 2021 4,8 M, lalu tadi ada angka 17 something, ya kurang dari 3 tahun lah, 3 tahun lebih dari 4,8 naik 12 M. Tanggapan Anda? Iya, yang pertama itu hal pribadi, hukum privat. Hukum perdatanya beliau. Beliau mencari, berusaha atau mendapatkan rezeki, kita kan nggak bisa juga menghakimi. Namun pada intinya itu diperoleh sebelum menjabat. Jadi nggak ada masalah, nggak ada persoalan dengan itu.
Dan dalam kurun waktu itu juga Bang Noel komisaris loh Bang. Komisaris juga nggak lama. Oke. Komisaris setahun juga nggak nyampe, kemudian diberhentikan. Nah itu juga kita juga perlu pertimbangan lain. Jangan dikatakan pendapatan yang itu semata-mata hanya karena penghasilan dari komisaris, tidak juga. Baik. Oke, Bang Boy, 3 tahun naik 12 M, is it possible? Logic? Ya gini, ya jangan gitu. Noel itu setahuku punya kantor pengacara yang dikelola bersama beberapa orang. Dan itu ya cukup ada klien lah. Kalau kira-kira dapat segitu gitu ya masih hitungan wajar selama 3 tahun tidak jabat itu gitu. Jadi ya juga sesuatu yang masyarakat kadang-kadang ya memang memprejudis. Loh, katanya dulu sopir ojek online awalnya. Terus kemudian ikut relawan Jokowi, Jokomania. Terus jadi komisaris, mungkin ya dapat gaji lah 1 miliar 2 miliar karena tantiap segala macam setahun itu ya untuk modal. Kemudian dia juga punya usaha yang pernah terpublikasi itu kan punya kantor lawyer karena dia beberapa kali melakukan proses hukum sama teman-temannya ada gitu. Dan itu dari proses itu ya mungkin wajar ketika pada posisi dia punya harta sedemikian. Mungkin beli tanah harganya jadi naik gitu. Ya boleh lah, tapi ya kalau toh KPK mau mendalami ya silahkan aja gitu. Tapi bahwa masyarakat itu butuh penjelasan. Intinya gitu. Hartamu sekian itu dari mana? Jelas dong, kira-kira gitu aja sih. Maka kemudian dalam konteks beberapa kasus ketika hartanya besar sementara tidak sesuai profil atau dianggap aktivis itu miskin gitu kira-kira ya. Tapi itu suatu yang masih subjektif lah. Tapi setahu saya punya usaha kantor pengacara bersama teman-temannya dan saya kira itu wajar, masih segitu-gitu masih wajar lah kalau dia punya harta segitu. Tapi maksudnya ya itu masyarakat jealous yang juga boleh gitu loh. Wong aktivis kok ternyata uangnya banyak. Ya bisa jadi selama jadi relawan ngurus itu karena dekat kekuasaan, dapat upah, dapat hadiah boleh selama tidak jabat kan gitu kan. Seperti Pak Budi Ari itu berapa ratus miliar uangnya sebelum ketika mau jadi menteri kan gitu kan. Nah padahal beliau hanya relawan, tapi kan bisa jadi beliau melakukan usaha-usaha atau melakukan jasa dapat upah ya silahkan aja kan kira-kira gitu. Oke, baik. Asas praduga tak bersalah kita kedepankan ya Bang Salvator dan Bang Boyamin. Ya walaupun tadi proses berlanjut, publik juga silakan menilai, tapi tadi data-data yang kita punya ya terus kita hadirkan dan kita coba validasi. Satu terakhir Bang Salvator, saya ke Bang Salvator, terakhir singkat Bang Salvator, Anda sebagai sahabat tadi Anda kaget, Anda tidak percaya, Anda tetap membela teman Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika banyak pihak merasa bahwa dihianati dan disakiti oleh seorang yang sangat pro tadi, buruh, menolak suap, harus dihukum mati disebutkan, tapi malah melakukan hal yang sama? Iya. Yang pertama, mari kita menghormati dan menghargai hukum. Jangan kita mendahului proses hukum. Nah, kedepankan asas praduga tak bersalah juga benar. Kemudian terkait pemberitaan yang tidak benar mohon dikonfirmasi. Sebab banyak orang yang memanfaatkan persoalan ini bukan menjadi persoalan untuk kepentingan bangsa, namun untuk kepentingan diri sendiri, untuk semata kepentingan politik tertentu. Untuk itu, marilah kita menghormati dan menghargai proses hukum. Oke, baik. Bang Salvator, terima kasih untuk waktunya Bang Boy. Boleh sampai sedikit? Boleh sedikit, ya singkat. Ya. Pertama, OTT KPK itu solid. Kalau gagal sudah gagal, banyak gagalnya tapi tidak diberitakan. Tapi kalau sudah diangkut itu solid, saya yakin. Kedua, berkaitan dengan ya apapun ini praduga tidak bersalah, tapi sadarlah. Dalam kehidupan politik itu banyak lawan politik, jangan anggap kawan politik aja. Kalau ada yang memanfaatkan itu alamiah gitu. Tapi yang penting jangan membuat lubang, jangan membuat borok gitu loh. Pasti akan dihantam oleh lawan-lawan politiknya. Tidak di OTT KPK aja dihantam, dicari-cari dikorek-korek gitu, apalagi di OTT KPK. Jadi ya harus terima konsekuensi gitu loh. Kalau memang mau menjadi bersih ya jangan, itu tadi syaratnya ketika melakukan sesuatu lapor KPK. Tapi kenapa tidak melakukan? Ya kalau digoreng ya suatu hukum alam aja, masih. Oke, Bang Boyamin, Bang Salvator, terima kasih banyak atas waktunya. Saya lihat Anda berdua lagi di jalan, hati-hati di jalan Bang, terima kasih. Masih. Sehat-sehat, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, Emmanuel Ebenezer diduga telah menerima uang hasil pemerasan dari sertifikasi K3 sebesar 3 miliar rupiah dan kendaraan roda 2. Sementara itu sejumlah tersangka lainnya diduga telah melakukan pemerasan ini sejak 2019 hingga 2025. Dan berikut keterangan Ketua KPK. Bahwa ada kegiatan tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini berawal dari kami menganggap bahwa, dan saya yakin semua juga masyarakat menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara. Sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Saat ini Indonesia sedang berada pada periode produktif dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia yang berada pada usia kerja. Ini relevan dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan rata-rata jumlah pekerja atau buruh dalam 5 tahun terakhir jumlahnya ada 137,39 juta orang per tahun. Adapun untuk tahun 2025 jumlahnya 145,77 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenakar Emmanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya.